Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan Tolaba. Saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan tema pengajaran Al-Quran. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini bukan hanya sebagai nabi dan rasul, sebagai panglima perang yang hebat atau kepala rumah tangga yang ideal, melainkan Nabi Muhammad juga mengemban tugas dan fungsi yang jauh lebih penting, yaitu sebagai pengajar sekaligus pendidik umat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Nabi telah menerima wahyu dari Allah lewat perantara malaikat Jibril. Wahyu itu disebut dengan Al-Quran, dan itulah yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya. Nabi pun mengutus beberapa sahabat untuk menghafal dan menulis apa yang diajarkan Nabi saat itu dengan menggunakan media seadanya. Pembahasan pertama, Nabi sebagai pendidik atau penyampai wahyu. Tidak banyak informasi mengenai sejarah pendidikan Islam di Mekah, tetapi sejarah menyebutkan setelah banyak orang yang memeluk Islam, lalu Nabi Muhammad menyediakan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam untuk tempat pertemuan sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya. Di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam inilah pendidikan Islam pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Di rumah ini pula Rasulullah mengajarkan dasar-dasar atau pokok-pokok agama Islam dan membacakan wahyu-wahyu Al-Quran kepada para pengikutnya. Diriwayatkan di kitab Imam Muslim, Rasulullah berkata, Allah tidak mengutuskan dengan kekerasan, tidak pula dengan sifat keras, tetapi Allah mengutuskan sebagai guru dan mempermudah urusan. Hadis di atas mengisyaratkan dua hal, yaitu pertama, Rasulullah SAW adalah pendidik yang lebih mengedepankan fleksibilitas dalam mendidik. Yang kedua, Rasulullah adalah pendidik yang senantiasa mempermudah. Ada beberapa style atau model pembelajaran yang diaplikasikan Rasulullah dalam mendidik para sahabat, diantaranya adalah A. Pengondisian suasana belajar, B. Berinteraksi secara aktif baik melalui pendengaran maupun pandangan, C. Menerapkan metode pembelajaran praktik, D. Mengimplementasikan metode diskusi dan memberi tanggapan. 2. Metode belajar Al-Quran Nabi dan para sahabat. Ada banyak perbedaan pendapat dari para ulama mengenai kapan Al-Quran itu diturunkan. Ada yang mengatakan pada tanggal 17 Ramadan dan lain sebagainya. Mulai saat itu setiap Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan beliau menerimanya, menghafalkannya dan membacakannya kepada para sahabat, baik laki-laki maupun perempuan. Nabi diperintahkan untuk membacakan dan menyampaikan Al-Quran kepada umatnya dengan pelan, tartil, hingga memudahkan mereka untuk mendengar bacaan Rasulullah SAW tersebut dan menghafalkannya. Kemudian setelah pemeluk Islam mulai bertambah, Nabi Muhammad mengubah metode pembelajaran dengan yang baru, yakni dengan menyelenggarakan pengajaran secara tetap di rumah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antara hasil kegiatan pendidikan dan dakwah Rasulullah adalah sebelum berangkat hijrah ke Madinah, Al-Quran telah tersebar dan dihafal oleh beberapa qabilah yang berasal dari luar kota Mekah. Dari Abi Abdurrahman As-Sulami berkata, para pembaca Al-Quran seperti Utsman bin Affan dan lain sebagainya, mereka bercerita bahwa mereka belajar dari Rasulullah 10 ayat. Mereka tidak menambahnya sampai memahami makna kandungannya dan mengamalkannya. Dari keterangan di atas dapat diambil keterangan bahwa para sahabat Nabi mempelajari Al-Quran dengan cara A. Sahabat Nabi belajar Al-Quran per 10 ayat, B. Sahabat Nabi belajar Al-Quran dengan cara menghafal dan memahami maknanya. Ketiga, C. Setelah hafal dan memahami maknanya, maka tahap yang terakhir adalah mengamalkan ayat tersebut. Para penulis wahyu. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad telah menerima wahyu dari Allah dalam rentang masa kurang lebih 23 tahun. Kitab suci Al-Quran diturunkan secara bertahap sesuai kondisi di lingkungan yang ada. Bagi umat Islam, Al-Quran merupakan rujukan moral yang di dalamnya terkandung petunjuk, kabar gembira, dan peringatan.
Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran melalui malaikat Jibril dan tidak dalam bentuk mushaf seperti sekarang ini. Namun terdapat bentangan sejarah sehingga Al-Quran dapat terbentuk seperti yang saat ini kita sering baca. Penulisan Al-Quran secara lebih sistematis baru dimulai sejak Nabi berada di Madinah, khususnya saat Nabi menugaskan beberapa para sahabatnya untuk melakukan tugas ini. Di antara beberapa sahabat itu ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, nama lengkapnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abu Syam bin Abu Manaf bin Qusay al-Umawi, yang merupakan pendiri sekaligus khalifah pertama Bani Umayyah. Yang kedua yaitu Ubay bin Ka'ab. Ia merupakan seorang sahabat Ansor dari suku Kharaj yang ikut dalam Bai'at Aqobah, perang Badar, dan semua perang lainnya. Ubay bin Ka'ab merupakan salah satu tokoh terdepan dalam penulisan wahyu dan menulis surat. Sebelum datangnya Islam, Ubay bin Ka'ab mahir dalam hal tulis-menulis dan sudah diakui oleh masyarakat Madinah. Tak heran ketika ia sudah masuk Islam, Rasulullah menunjukkan sebagai salah satu sekretarisnya begitu ia tiba di Madinah. Ia juga merupakan salah seorang sahabat yang menonjol dan menghafal, membaca, dan memahami ayat Al-Quran. Yang ketiga yaitu Zaid bin Sabit. Nama lengkapnya adalah Zaid bin Sabit bin Dahak al-Ansari al-Khadrat. Kekuatan daya ingat yang dimiliki Zaid menjadikan sebagai penulis wahyu dan surat-surat Rasulullah. Bahkan Rasulullah menjadikannya sebagai tokoh terkemuka di antara para sahabat lainnya. Kemudian pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, Zaid diamanai untuk mengumpulkan dan menulis Al-Quran dalam satu mushaf, yang mana di masa tersebut terjadi perang Yamamah yang mengakibatkan tewasnya beberapa penghafal Al-Quran. Umar pun mengkhawatirkan tentang masa depan Al-Quran, maka Umar mengusulkan kepada Abu Bakar agar mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Yang keempat yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ia merupakan seorang muslim yang memiliki indikasi kecerdasan dan kepandaian serta memiliki kemauan belajar yang kuat. Padahal sebelum memeluk Islam, ia hanyalah seorang penggembala kambing, orang yang miskin. Pertama kali Rasulullah SAW bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud, yaitu ketika Rasulullah tengah berjalan bersama Abu Bakar, lalu bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud yang tengah mengembalakan kambingnya. Pada kesempatan tersebut, Abdullah bin Mas'ud memberikan susu kambing kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Pertemuan itu pun tak dapat dilupakan Rasulullah karena terjadi saat Islam belum berkembang pesat. Setelah pertemuan itu muncullah keinginan yang kuat dari Abdullah bin Mas'ud untuk mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi SAW. Tak lama kemudian Abdullah bin Mas'ud pun masuk Islam dan menjalankannya dengan penuh keikhlasan. Ia pun setiap harinya terus menimba ilmu agama Islam yang masih dipusatkan di rumah Arqam. Ketika Abdullah meminta diajari sesuatu oleh Rasulullah, Rasulullah pun mengajarinya. Rasulullah melihat kecerdasan kemauan yang kuat dari Abdullah bin Mas'ud, maka Rasulullah menyanjungnya. Sesungguhnya engkau adalah pemuda yang berpengetahuan. Pada suatu hari Rasulullah memanggilnya dan menyuruhnya untuk membacakan ayat Al-Quran. Ia pun menjawab, "Aku bacakan untukmu, sedangkan kepadamulah diturunkannya, wahai Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Sesungguhnya aku ingin mendengarkannya dari selainku." Maka ia pun membacakan Al-Quran dengan bacaan yang bagus dan suara yang indah. Rasulullah pun menjadi senang. Selanjutnya, media yang digunakan dalam menulis wahyu. Buku yang pertama kali ditulis dalam sejarah Islam adalah Al-Quran. Pembukaan Al-Quran ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan salah satu nama Al-Quran, Alkitab, yang mana ketika pertama kali turun, Al-Quran tidak berbentuk buku, akan tetapi berupa suara malaikat Jibril yang menunjukkan kalamullah. Kemudian didengarkan Nabi SAW dan masuk ke dalam sanubari beliau dan tersimpan abadi. Diceritakan dalam sirah Nabawiyah ketika Rasulullah turun dari Gua Hira dan pulang menemui Sayyidah Khadijah, beliau tidak membawa apapun di tangannya, entah itu kulit, batu, atau media apapun. Beliau hanya bingung dan ketakutan meminta Sayyidah Khadijah untuk menyelimutinya.
Penulisan Al-Quran telah dilakukan sejak Rasulullah masih hidup. Dibuktikan dengan adanya beberapa sahabat yang ditunjuk sebagai sekretaris Rasulullah sekaligus sebagai penulis Al-Quran. Beberapa sahabat tersebut yaitu diantaranya adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun pada saat itu, media yang digunakan dalam menulis wahyu Al-Quran masih sangat minim dan terbatas seperti lembaran, pelepah kurma, batu, hafalan orang-orang, potongan tulang belulang binatang, dan lain-lain. Pada masa tersebut pengumpulan Al-Quran ditempuh dengan dua cara, yaitu pertama al-jam'u fis sudur, yaitu para sahabat langsung menghafal setiap kali Rasulullah menerima wahyu. Hal ini biasa mereka lakukan dengan mudah karena bangsa Arab terkenal dengan kekuatan hafalannya. Yang kedua yaitu al-jam'u fis sutur, adalah setiap kali Rasulullah menerima wahyu, beliau selalu membacakannya kepada para sahabat secara langsung dan meminta para sahabat untuk menuliskannya, sembari melarang para sahabat untuk menuliskan hadis. Hal tersebut karena dikhawatirkan akan tercampurnya hadis dengan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menulis sesuatu dariku kecuali Al-Quran. Barang siapa menulis dariku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapusnya." Hadis Muslim. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.